Pernahkah kamu membayangkan seorang pria lusuh, berpenampilan seperti gembel, masuk ke showroom mobil mewah dan mengatakan ingin membeli satu unit saat itu juga? Lalu semua orang menertawakannya. Tapi dalam waktu singkat, tawa mereka berubah menjadi ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kisah seperti ini masih sering terjadi di dunia nyata? Dan pelajaran apa yang seharusnya bisa kita petik? Dengarkan baik-baik kisah ini, karena ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah penuh pelajaran ini, marilah kita bersholawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan sebarkan kisah ini agar menjadi pelajaran bagi banyak orang. Semoga Allah berkahi setiap langkah hidup kita. Ini dia kisahnya. Langit siang itu tampak cerah. Matahari memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru kota. Sebuah showroom mobil berkelas berdiri megah di sudut kota, berlantai 2 dengan kaca bening dari ujung ke ujung. Di dalamnya, terparkir berjejer mobil-mobil terbaru, dari jenis city car, SUV, hingga mobil keluarga sekelas Toyota Innova terbaru yang tengah ramai jadi incaran. Pengunjung showroom tampak santai memilih unit. Beberapa duduk sambil menyeruput kopi gratis yang disediakan di ruang tunggu. Para sales sibuk melayani calon pembeli dengan senyum dan keramahan palsu yang sudah terlatih. Namun semua itu berubah saat seorang pria asing muncul dari trotoar di seberang jalan. Dia berjalan perlahan menyeberang menuju showroom. Penampilannya membuat semua mata menatap penuh curiga. Celana jeansnya sobek di beberapa bagian. Jaket lusuh penuh noda debu. Rambutnya kusut dan tidak disisir. Ia memakai sandal jepit dan membawa tas kain kumal di pundak. Pria itu membuka pintu kaca dan masuk ke showroom. Itu siapa ya? Bisik seorang pegawai wanita di balik meja resepsionis. Buset, kok kayak gembel masuk ke showroom sih? Balas temannya sambil menahan tawa. Seorang satpam bertubuh kekar langsung berjalan cepat menghampiri pria tersebut. Mas, maaf, ini showroom mobil mas, bukan tempat minta-minta ya. Kata satpam itu sambil menahan napas karena bau tubuh pria itu cukup menyengat. Pria lusuh itu menatap lurus ke arah barisan mobil. Langkahnya berhenti tepat di depan sebuah Toyota Innova Venture warna hitam doff, lengkap dengan aksesoris TRD dan pelek sporty. Saya mau beli mobil ini, katanya pelan tapi jelas. Seketika suara tawa pecah dari beberapa pegawai di balik meja. Hahaha. Wah, niat banget gembel satu ini, ujar Rico, seorang sales muda yang baru 1 tahun bekerja di sana. Mau beli Innova? Itu mobil ratusan juta loh. Mas, bukan bungkus nasi padang. Ejek sales lain sambil menunjuk temannya. Pria itu tidak menggubris tawa mereka. Ia malah berjalan mendekat ke salah satu kursi ruang tunggu dan duduk perlahan. Dari dalam tas kainnya, ia mengeluarkan ponsel usang dengan layar retak di ujung kanan. Jemarinya menekan layar perlahan. Lalu dia menunduk dan menunggu. Rico masih tak berhenti menertawakan. Mau transfer kali ya? Hahaha, ucapnya lantang sambil menepuk bahu satpam. Tak lama kemudian, sebuah mobil Toyota Alphard putih berhenti tepat di depan showroom. 2 pria berjas hitam keluar terburu-buru, disusul seorang wanita parubaya dengan tablet di tangannya. Mereka membuka pintu dan masuk dengan langkah cepat. Mereka tak berbicara pada siapapun, hanya menatap lurus ke arah pria lusuh yang kini masih duduk tenang. Pak Arya, kami mohon maaf. Kami terlambat menjemput Bapak, ucap salah satu dari mereka, membungkuk hormat. Semua yang berada di dalam showroom terdiam. Rico bahkan menjatuhkan kertas brosur yang sedang ia pegang. Matanya menatap tak percaya. Pak Arya? Gumamnya pelan, wajahnya memucat. Wanita berblazer yang datang bersama mereka menambahkan. Tadi kami menerima notifikasi transfer sebesar 2,1 miliar dari rekening Bapak. Untuk pembelian 3 unit mobil, termasuk Innova ini. Jantung para pegawai berdetak cepat. Satpam bahkan langsung mundur beberapa langkah, menunduk dalam-dalam. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak
Ucap Satpam dengan suara gemetar. Pria itu, yang sejak awal tak marah sama sekali, hanya menatap mereka satu persatu. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah Riko, dan berkata dengan tenang. Kenapa kalian menilai orang dari penampilan? Bukan kalian yang rugi, tapi hati kalian sendiri. Semua karyawan kini berdiri terpaku. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pria yang mereka hina adalah salah satu nasabah prioritas bank swasta terbesar di kota itu. Namanya Arya Ranggala, investor tunggal proyek perumahan elit yang hanya bisa dimasuki kalangan terbatas. Arya melangkah keluar showroom, diiringi 3 orang asistennya. Sebelum naik ke dalam mobil Alphard, ia sempat menoleh dan berkata kepada sopirnya, mobil Innovanya biar dikirim ke panti asuhan. Mereka lebih butuh dari saya. Mobil itu pun melaju perlahan, meninggalkan showroom yang kini senyap seperti kuburan. Semua orang hanya bisa terdiam, dengan rasa malu yang tak bisa dihapus. Beberapa jam setelah mobil Alphard itu meninggalkan showroom, suasana di dalam ruangan masih belum normal. Para karyawan duduk terpaku. Riko, sales muda yang paling lantang menghina pria lusuh itu, kini menunduk diam. Ia tak bisa membayangkan bagaimana karirnya bisa begitu mudah hancur hanya karena menilai orang dari penampilan. Manajer showroom, seorang pria berkemeja putih dengan dasi merah, berdiri dengan wajah pucat. Ia memanggil seluruh pegawai untuk berkumpul. Tak biasanya showroom ditutup lebih awal. Tapi kali ini, semua sepakat untuk pulang lebih cepat. Bukan karena malas, tapi karena malu. Kalian semua lihat sendiri, kan? Ini pelajaran buat kita semua. Ucap sang manajer pelan. Riko menelan ludah, tak berani bicara. Tapi di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia datang seperti gembel? Tapi ternyata memiliki kekayaan luar biasa? Sementara itu, mobil Alphard melaju di jalanan kota menuju sebuah kawasan perbukitan di pinggir kota. Di sana berdiri sebuah rumah besar berarsitektur klasik Jawa. Temboknya dari batu alam, dipadukan dengan kayu jati dan taman yang terawat indah. Rumah itu milik Arya Ranggala. Begitu mobilnya tiba, beberapa petugas keamanan langsung membungkuk hormat. 2 penjaga rumah membukakan pintu, dan seorang wanita parubaya yang mengenakan jilbab menyambut dengan senyum hangat. Selamat datang, Den Arya. Sapanya pelan. Terima kasih Burin. Tolong siapkan kopi pahit, seperti biasa. Jawab Arya sambil melepas sandal dan masuk ke dalam rumah. Arya berjalan menuju ruang tamu yang dipenuhi ukiran kayu dan lukisan-lukisan klasik. Ia duduk di kursi rotan panjang, lalu membuka ponsel dan menatap pesan-pesan masuk. Ada satu pesan dari asistennya yang datang siang tadi. Pak, kami sudah kirimkan 3 unit mobil ke alamat panti asuhan seperti instruksi Bapak. Pihak panti sangat bersyukur. Mereka tidak tahu kalau ini dari Bapak. Arya tersenyum. Ia lalu menatap keluar jendela, ke arah pepohonan yang menari di tiup angin sore. Mereka tak perlu tahu dari siapa, gumamnya. Yang penting manfaatnya sampai ke mereka. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang sudah lama ia tunggu. Seorang pria berjas sederhana dengan koper di tangannya. Namanya Pak Rudi, mantan kepala panti asuhan tempat Arya dibesarkan. Assalamualaikum, Den Arya. Sapa Pak Rudi sambil menunduk. Waalaikumsalam. Duduk sini, Pak. Saya pengen ngobrol. Jawab Arya hangat. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Obrolan yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi pembahasan yang sangat dalam. Arya membuka isi hatinya. Dulu saya pernah ditolak waktu mau melamar kerja. Hanya karena saya datang pakai pakaian sederhana, kata Arya lirih. Saya tahu, Den. Saya ingat betul betapa kerasnya hidupmu dulu. Dan sekarang, saya hanya ingin lihat masih adakah orang yang bisa melihat hati, bukan hanya tampilan luar. Pak Rudi menunduk. Air matanya nyaris jatuh, mengenang masa kecil Arya yang kelam. Ia adalah anak yatim piatu yang dibuang orang tuanya di depan pintu panti asuhan. Waktu itu usianya baru 5 tahun. Tak ada nama, tak ada data. Hanya selembar kain lusuh yang melilit tubuhnya,
dan secari kertas bertuliskan, "Maafkan kami." Arya tumbuh dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Tapi ia punya otak cemerlang dan semangat yang tak pernah padam. Saat teman-temannya bermain, ia membaca buku bekas. Saat yang lain tidur, ia belajar lewat cahaya lilin. Kalau bukan karena panti, saya mungkin gak akan jadi siapa-siapa. Dan saya gak mau anak-anak panti lainnya ngalamin hal yang sama, kata Arya. Pak Rudi mengangguk. Ia tahu, Arya tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Keesokan harinya, dunia maya gempar. Sebuah video dari CCTV showroom mobil viral di media sosial. Video itu menampilkan momen ketika pria lusuh ditertawakan, lalu didatangi oleh mobil mewah dan dipanggil dengan hormat sebagai Pak Arya. Komentar netizen membanjiri video tersebut. Pelajaran banget. Jangan remehkan orang dari penampilan. Masya Allah. Salut sama Pak Arya. Semoga kita bisa jadi seperti beliau. Malu rasanya jadi manusia yang suka menilai dari luar saja. Riko, yang kini menjadi sorotan di video itu, memilih mengunci diri di rumah. Ia menyesali perbuatannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, Arya tak menggubris popularitas mendadaknya. Ia tetap hidup seperti biasa. Menggunakan sepeda motor untuk ke masjid. Mengantar sembako ke panti setiap minggu. Dan sesekali menyamar menjadi orang miskin lagi, hanya untuk menguji siapa yang benar-benar baik hati, dan siapa yang berpura-pura. Hari itu, Arya kembali menulis catatan di jurnal pribadinya. Ia menulis dengan tangan kanan yang sedikit gemetar karena cedera masa lalu saat bekerja di proyek bangunan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin menyentuh hati manusia, bukan membanggakan kekayaanku. Karena semuanya titipan Allah. Dan suatu hari, semuanya akan kembali padanya. Arya menutup buku catatannya, lalu beranjak mengambil air wudhu. Ia tahu, harta bisa hilang, kekuasaan bisa lenyap, tapi kebaikan akan hidup selamanya. Sore hari di kota itu mulai mendung. Angin lembut menyapu jalan-jalan kecil yang pernah menjadi saksi perjuangan panjang seorang anak manusia bernama Arya. Setelah hari-harinya di panti asuhan, Arya kecil memulai babak baru dalam hidupnya. Usianya 17 tahun ketika ia harus meninggalkan panti karena sudah dianggap cukup dewasa untuk hidup mandiri. Dengan hanya membawa selembar ijazah setara SMA dan uang pemberian terakhir dari kepala panti, Arya melangkah ke kota besar dengan harapan yang ia gantungkan tinggi di dada. Ia tak punya keluarga, tak punya kerabat, apalagi koneksi. Tapi satu yang ia punya, semangat hidup. Hari-harinya diawali dari pekerjaan kasar. Ia menjadi buruh angkut di pasar induk, tidur beralaskan kardus di peran toko. Gajinya hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Tapi ia tak pernah mengeluh. Malam hari, ia duduk di bawah lampu jalan, membaca buku bekas ekonomi dan bisnis yang ia beli dari tukang loak. Suatu saat, saya ingin punya perusahaan sendiri, ucapnya pada dirinya sendiri di suatu malam. Seorang pedagang tua di pasar yang bernama Pak Yanto memperhatikan Arya dengan seksama. Ia kagum pada anak muda itu. Tidak banyak anak muda jalanan yang masih semangat membaca buku. Dek Arya, ikut saya kerja di toko. Yuk, gak besar sih gajinya, tapi bisa makan tiap hari, kata Pak Yanto suatu pagi. Arya menerimanya dengan senyum penuh rasa syukur. Ia pun mulai bekerja di toko sembako milik Pak Yanto, menjaga etalase, menata barang, dan melayani pembeli. Tapi ia tak hanya bekerja, ia mengamati. Setiap transaksi, setiap pembukuan, setiap strategi yang dilakukan Pak Yanto ia catat dalam pikirannya. Suatu hari, saat toko sedang sepi, Arya memberanikan diri bicara pada majikannya. Pak Yanto, kenapa kita nggak coba pakai sistem diskon untuk pelanggan tetap? Pak Yanto tertawa kecil. Kamu tahu dari mana soal begituan? Saya baca dari buku manajemen retail, jawab Arya. Pak Yanto mengangguk. Oke, kita coba. Ternyata saran Arya membuahkan hasil. Toko Pak Yanto makin ramai. Arya pun dipercaya untuk mulai ikut mengelola. Setelah 3 tahun bekerja, Arya memutuskan untuk mengundurkan diri.
Ia datang ke rumah Pak Yanto dengan sebuah koper kecil dan mata berkaca-kaca. Saya mau mulai usaha sendiri, Pak. Saya nabung, dan insya Allah saya yakin bisa. Pak Yanto menepuk pundaknya. Kamu bukan cuma pekerja keras, tapi juga punya visi. Jalan kamu masih panjang. Pergilah. Dan ingat, kamu selalu punya rumah di sini. Arya membuka kios kecil di gang sempit. Ia jualan air galon dan sembako. Ia sendiri yang mengangkat, mengantar, mencatat. Tangan kasarnya makin keras, tubuhnya kurus, tapi wajahnya penuh tekad. Banyak yang meremehkan. Buka warung kecil begitu, mau jadi apa? Nanti juga tutup. Anak-anak muda mana tahan usaha begini? Tapi Arya tak peduli. Setiap malam, ia menulis di buku catatannya. Setiap kegagalan ia pelajari. Setiap keuntungan ia investasikan kembali. 5 tahun berlalu. Kios kecil itu kini menjadi 3. Ia mulai menyewa satu ruko di jalan besar. Arya mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang ulet dan jujur. Suatu hari, datang seorang pria tua berjas lusuh. Ia menawarkan sebidang tanah kosong di pinggir kota. Banyak yang menolak tanah itu karena dianggap tidak strategis dan rawan longsor. Tapi Arya melihat sesuatu yang berbeda. Di tempat terpencil ini nanti pasti ada jalan tol baru. Saya pernah baca peta rencana pembangunan kota. Ucapnya yakin. Ia beli tanah itu dengan seluruh tabungannya. Orang-orang menganggapnya bodoh. Tapi 2 tahun kemudian, jalan tol benar-benar dibangun. Dan nilai tanah itu naik 20 kali lipat. Dari situlah segalanya berubah. Arya mendirikan perusahaan properti kecil. Ia bangun perumahan murah di pinggiran kota. Ia rekrut teman-teman lamanya dari panti. Ia buka lapangan kerja, ajak anak muda untuk belajar bisnis. Dalam waktu 10 tahun, Arya menjadi pemilik beberapa anak perusahaan yang bergerak di properti, logistik, dan perdagangan hasil bumi. Namun meski hartanya terus bertambah, Arya tetap hidup sederhana. Ia masih sering ke masjid pakai motor bebek. Ia tidak punya akun media sosial. Ia lebih suka mengantar bantuan secara diam-diam daripada disorot kamera. Satu yang belum pernah ia lakukan selama hidup suksesnya, membalas hinaan. Ia memilih diam, bahkan saat orang mempermalukannya. Tapi saat ia mendengar bahwa showroom mobil itu pernah memperlakukan seorang tua miskin dengan kasar dan merendahkan, ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya ingin tahu, katanya suatu malam kepada asistennya. Apakah manusia masih bisa jujur dan ramah, bahkan kepada orang yang tak mereka anggap punya apa-apa? Maka hari itu ia berpakaian lusuh. Ia ambil tas kain lamanya. Ia naik ojek menuju showroom, dengan niat bukan untuk menguji, tapi untuk menyentuh hati yang mungkin sudah lama membeku. Dan hasilnya, seperti yang kita lihat kemarin. Setelah semua itu terjadi, ia tetap tenang. Tidak menuntut maaf. Tidak meminta video klarifikasi. Tidak menyombongkan status. Arya percaya, dunia sudah terlalu banyak diisi orang yang ingin terlihat benar. Tapi terlalu sedikit yang ingin memperbaiki diri secara diam-diam. Dan ia ingin menjadi bagian dari yang sedikit itu. Malam itu langit tampak kelam. Awan menggumpal pekat seolah menyembunyikan bulan. Di ruang kerjanya yang tenang, Arya duduk menghadap tumpukan berkas laporan tahunan. Matanya tajam menelusuri angka-angka yang tertera di lembar-lembar laporan keuangan dari divisi logistik. Namun ada sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Angka pengeluaran operasional untuk pengadaan alat berat tidak sesuai dengan pengiriman yang terjadi di lapangan. Ada selisih ratusan juta rupiah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menekan tombol interkom. Pak Danu, tolong ke ruangan saya sekarang. Tak lama, seorang pria berumur 40-an tahun dengan jas rapi masuk ke ruangan. Ia adalah salah satu direktur yang sudah ikut bersama Arya sejak tahun-tahun awal bisnisnya tumbuh. Bahkan ia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Iya, Pak Arya, ujarnya tenang. Saya ingin tanya soal laporan divisi logistik bulan ini. Ini sudah bulan ketiga saya lihat kejanggalan yang sama. Pak Danu menelan ludah, lalu mencoba tersenyum. Itu hanya kesalahan pencatatan. Pak, saya sudah minta staf saya betulkan.
Arya menatapnya tajam. Lalu tanpa bicara apa-apa, ia mengambil amplop besar dari dalam laci. Isinya adalah hasil audit internal diam-diam yang sudah ia minta tim independen lakukan sebulan terakhir. Kita temukan penggelembungan harga dan markup dalam pembelian spare part. Dan setelah ditelusuri, dana itu ditransfer ke rekening atas nama istri kamu, ucap Arya tenang. Wajah Pak Danu langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanya bisikan lirih yang tidak jelas. Saya bisa jelaskan. Arya tidak marah, tidak membentak. Ia hanya berdiri, mengambil selembar surat, lalu menyerahkannya. Ini surat pengunduran diri yang saya siapkan. Kamu tinggal tanda tangani. Setelah itu, saya tidak akan membawa ini ke jalur hukum. Pak Danu menunduk dalam. Tangannya gemetar memegang pena. Air matanya jatuh saat ia menulis tanda tangannya di atas kertas. Saya hilaf, Pak Arya. Saya terhimpit kebutuhan. Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan kecewa yang tak bisa disembunyikan. Saya percaya sama kamu. Saya anggap kamu keluarga. Tapi justru dari orang terdekatlah seringkali kita disakiti. Pak Danu menangis. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Dan malam itu, badai kecil telah mengguncang kapal yang selama ini berlayar tenang. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengunduran diri Pak Danu menyebar ke kalangan internal perusahaan. Banyak karyawan kaget. Beberapa merasa kehilangan. Tapi banyak juga yang justru merasa ini adalah hal yang sudah lama dicurigai. Arya tidak menyampaikan alasan pengunduran diri itu ke publik. Ia memilih diam, bahkan ketika media lokal mulai berspekulasi. Namun hal itu membuat salah satu komisaris perusahaan, Pak Joko, mulai khawatir. Pak Arya, kalau Bapak terus seperti ini, perusahaan bisa goyah. Kita harus tanggapi isu ini. Biarkan orang berbicara, jawab Arya pelan. Saya lebih takut pada pandangan Allah daripada pandangan manusia. Pak Joko menatap Arya lama. Dalam hatinya, ia mengagumi keteguhan pria itu. Tapi ia juga tahu, jika Arya terus-menerus menghadapi semuanya sendirian, ia bisa jatuh. Di tempat lain, sebuah pesan WhatsApp dikirim oleh seseorang ke grup yang tidak diketahui banyak orang. Isinya adalah foto Arya saat berpakaian lusuh di showroom, dengan caption bernada fitnah. Inilah wajah asli bos besar kita. Pura-pura miskin, tapi licik dalam bisnis. Hati-hati semua. Pesan itu menyebar dengan cepat. Beberapa oknum mantan pegawai ikut menyebarkan, menambah cerita palsu, dan memanaskan suasana. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Arya. Namun sekali lagi, ia tidak menanggapi. Ia hanya berkata pada asistennya, biarkan Allah yang balas. Tugas saya hanya jujur dan terus berbuat baik. Asisten itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa beratnya tekanan yang sedang dihadapi bosnya. Tapi ia juga tahu, hati Arya terlalu lapang untuk dikotori oleh dendam. Malam itu, Arya duduk sendiri di musola kecil di rumahnya. Lampu temaram dan sajadah usang menemani rukuk dan sujudnya. Setelah salam, ia menengadahkan tangan. Ya Allah, jika ujian ini datang darimu, maka kuatkan aku. Jika kebencian mereka karena aku berdiri di jalan MU, maka jadikan aku semakin teguh. Air matanya mengalir pelan. Tapi bukan karena takut kehilangan harta, bukan karena nama baiknya tercemar. Tapi karena ia tahu di antara semua cobaan, yang paling menyakitkan adalah saat kejujuran dibalas dengan fitnah. Keesokan harinya, Arya mengumpulkan semua kepala divisi di aula kantor pusat. Ia berdiri di depan mimbar kecil, mengenakan batik sederhana. Wajahnya tenang, suaranya rendah, tapi setiap kata yang ia ucapkan masuk ke hati semua yang hadir. Saya tahu, akhir-akhir ini banyak yang terjadi. Dan saya juga tahu, tidak semua dari kalian menyukai cara saya memimpin. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan doa. Doa anak yatim, doa orang tua di panti jompo, dan doa orang-orang kecil yang kita bantu diam-diam.
Kalau kalian ingin menjatuhkan saya, silakan. Tapi jangan hancurkan dasar kepercayaan yang sudah dibangun selama ini. Ruang itu hening. Beberapa orang menunduk. Sebagian lagi menahan air mata. Mereka menyadari, di hadapan mereka bukan berdiri seorang bos, tapi seorang pemimpin sejati. Arya tidak memperpanjang pidatonya. Ia hanya mengakhiri dengan kalimat yang sederhana. Saya tidak sempurna. Tapi saya ingin kita semua jadi manusia yang tidak kehilangan hati. Dan hari itu, satu persatu karyawan yang dulu sempat mencibir mulai berubah. Mereka belajar bahwa di tengah dunia yang penuh ambisi dan persaingan, masih ada satu orang yang memilih untuk jujur, sederhana, dan tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Namun, badai belum selesai. Di kejauhan, seseorang tengah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kali ini, bukan hanya reputasi Arya yang terancam, tapi seluruh fondasi perusahaannya. Malam yang dingin menyelimuti kota. Di sudut ruang kerja Arya yang redup, sebuah berkas laporan investigasi internal dibuka perlahan oleh tangannya. Di halaman ketiga, tertera nama yang membuat alisnya naik dan matanya mengecil. Ia tidak percaya, tapi bukti terlalu kuat untuk disangkal. Nama itu adalah Imam Prakoso. Arya menarik napas dalam-dalam. Imam bukan orang baru. Ia adalah mantan anak panti yang pernah hidup sekamar dengannya. Dahulu mereka makan dari piring yang sama, tidur beralaskan tikar yang sama, bahkan menangis bersama saat hujan turun dan atap panti bocor. Ketika Arya mulai sukses dan membentuk beberapa unit usaha baru, Imam adalah salah satu orang pertama yang ia rekrut. Bagi Arya, Imam lebih dari sekadar teman lama. Ia adalah saudara yang ia percayai seperti mempercayai dirinya sendiri. Tapi kini, laporan itu mencatat bahwa Imam telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala keuangan anak perusahaan logistik. Ia bermain mata dengan pihak luar, memalsukan invoice, dan mengalihkan dana ratusan juta ke perusahaan fiktif yang dikendalikan diam-diam. Arya menghela napas panjang. Matanya memejam, tangannya gemetar. Bukan karena takut rugi, tapi karena perasaan dikhianati oleh orang yang paling tidak ia sangka. Kenapa harus kamu, Imam? Gumamnya pelan. Pagi harinya, Arya memanggil Imam ke kantornya. Tak ada satupun karyawan lain di ruangan itu. Hanya mereka berdua. Imam masuk dengan senyum yang sedikit kaku. Ia sudah mendengar desas-desus soal audit, tapi tak menyangka akan dipanggil langsung oleh Arya. Duduk, Imam, ucap Arya sambil tetap menunduk melihat berkas. Imam duduk. Tangannya menggenggam lutut, tubuhnya sedikit membungkuk. Kamu tahu kenapa saya panggil? Belum pasti, Pak, tapi kalau soal laporan audit, saya bisa jelaskan. Jawab Imam cepat. Arya menatapnya dalam. Tatapan yang bukan sekadar bos kepada bawahan, tapi seorang saudara yang merasa dilukai. Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh kejujuran. Imam terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Perlahan, ia menunduk. Lalu bahunya mulai bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Maafkan saya, Mas. Saya hilaf. Saya hanya ingin mengejar ketertinggalan. Saya iri. Saya sakit hati. Arya tetap diam. Ia membiarkan Imam menangis dalam. Membiarkannya mengeluarkan semua isi hatinya. Imam bercerita bahwa selama ini ia merasa berada di bawah bayang-bayang Arya. Ia ingin sukses juga, tapi jalannya tak secerah milik Arya. Saya mulai merasa, dunia ini nggak adil, Mas. Saya kerja keras juga. Saya bangun pagi. Saya lembur. Tapi kenapa tetap di belakang? Saya pengen buktiin kalau saya juga bisa jadi besar. Arya bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela, memandang langit yang mendung. Kamu tahu, Imam, saya juga pernah iri. Saya juga pernah merasa dunia ini nggak adil. Tapi saya selalu belajar bahwa rezeki itu bukan kompetisi. Ini bukan soal siapa yang paling dulu kaya. Ini soal siapa yang paling tahan menjaga kejujuran sampai akhir. Imam menangis makin keras. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Penyesalan memenuhi dadanya. Arya membuka laci meja,
mengeluarkan selembar surat. Saya minta kamu tinggalkan perusahaan ini hari ini juga. Saya nggak akan bawa ini ke jalur hukum. Tapi kamu harus tahu, kepercayaan itu bukan uang. Kalau hilang, nggak bisa dibeli lagi. Imam menandatangani surat itu sambil terisak. Lalu ia berdiri, membungkuk dalam, dan keluar dengan langkah gontai. Hari itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Arya merasa seperti kehilangan saudara. Di luar kantor, kabar tentang pengunduran Imam tersebar cepat. Para pegawai mulai sadar bahwa perusahaan kini sedang tidak dalam keadaan biasa. Mereka merasa ada badai besar yang sedang berhembus pelan. Tapi pasti, di sebuah kafe, dua mantan pegawai yang dulu dipecat karena ketahuan bermain proyek fiktif tengah berbincang. Salah satunya adalah mantan rekan Imam. Mereka menyusun rencana busuk untuk menjatuhkan Arya dari luar. Kita bisa jebak dia lewat media. Bikin dia kelihatan munafik, kata salah satu dari mereka. Atau kita bongkar masa lalunya. Timpal yang lain. Kita sebarkan bahwa dia anak buangan, yatim piatu, gak jelas asal-usulnya. Biar investor mundur. Mereka tertawa puas. Tak sadar bahwa yang ingin mereka hancurkan bukan hanya seorang pengusaha, tapi seorang lelaki yang sudah membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras bisa menembus batas takdir. Malam itu, Arya duduk sendiri di pendopo rumahnya. Ia menatap lampu minyak yang berkedip pelan. Ia membuka catatan lamanya, melihat tulisan tangan masa kecilnya. Jangan jadi kaya yang sombong. Jangan jadi miskin yang dengki. Jadilah manusia yang tahu rasa cukup, tapi tak pernah lelah berbuat baik. Catatan itu ditulisnya di panti asuhan, saat ia berusia 13 tahun. Dan kini, catatan itu menjadi peneguh hatinya di tengah badai yang datang bertubi-tubi. Asisten pribadinya datang membawa ponsel. Maaf Pak, ini harus Bapak lihat. Ia menunjukkan akun media sosial yang sedang viral. Postingan tentang masa lalu Arya, lengkap dengan foto panti asuhan yang sudah tak berdiri lagi. Komentar-komentar sinis memenuhi kolom. Pantes aja pura-pura miskin. Ternyata memang dari keluarga buangan. Bikin citra kayak dermawan, padahal bisnisnya nggak jelas. Hati-hati, bisa jadi penipu kelas kakap. Arya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah terlalu lama ditempa oleh rasa sakit. Biarkan saja, katanya. Mereka tak kenal saya. Mereka hanya kenal potongan cerita. Asisten itu bertanya pelan. Apa Bapak tidak ingin melawan? Membela nama baik Bapak. Arya menatap langit. Kalau semua orang sibuk membela diri, siapa yang akan sibuk membela kebenaran? Malam itu, ia kembali ke sajadahnya. Ia letakkan semua lukanya di hadapan Allah. Dan di antara air mata dan sujud panjang, ia memohon satu hal. Ya Allah, jangan cabut ketenangan dari hati ini. Karena itu lebih berharga dari semua kekayaan yang pernah aku miliki. Tapi di balik ketenangan itu, bahaya besar mulai menyusup. Salah satu investor utama yang selama ini menopang proyek besar perusahaannya mulai ragu. Dan jika satu saja investor menarik dananya, seluruh proyek properti skala nasional yang sedang berjalan bisa hancur dalam semalam. Arya belum tahu bahwa ujian terbesarnya masih menanti di depan mata. Hari itu, langit kota mendung sepanjang pagi. Telepon di kantor pusat perusahaan Arya berdering nyaris tanpa henti. Sekretaris Direksi Hilir Mudik membawa map, sementara beberapa kepala divisi tampak tegang dengan raut wajah suram. Pagi ini, satu kabar besar meledak di dunia bisnis. Investor utama dari Singapura menarik dananya secara tiba-tiba. Nilainya tak main-main. Lebih dari 40% suntikan dana dari proyek properti skala nasional milik Arya berasal dari investor itu. Satu persatu mitra bisnis mulai goyah. Saham anak perusahaan jatuh pelan tapi pasti. Media mulai berspekulasi. Apakah Arya Ranggala benar-benar akan tumbang? Di dalam ruang direksi, Arya duduk tenang. Di hadapannya, beberapa dewan komisaris duduk dengan wajah campur aduk antara kecewa dan takut. Pak Arya, ini bisa jadi akhir dari ekspansi kita, ucap Pak Joko dengan nada berat. Dan kalau berita ini menyebar lebih luas,
kita bisa kena efek domino. Kreditor bisa tarik dana, dan proyek yang sudah berjalan akan berhenti total. Timpal salah satu komisaris lainnya. Arya mengangguk pelan. Ia sudah memprediksi ini. Bahkan sebelum investor itu menarik dananya, Arya sudah tahu, fitnah yang disebarkan tentang masa lalunya akan dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Namun tak satu pun dari pihaknya yang tahu, bahwa sebenarnya Arya telah melakukan langkah diam-diam sejak sebulan lalu. Saya tahu ini terdengar mengejutkan, ucap Arya akhirnya. Tapi saya sudah siapkan satu skema cadangan. Saya akan cairkan semua aset pribadi saya. Rumah, tanah, saham pribadi, semuanya. Semua orang terdiam. Pak Joko membelalakan mata. Pak, Bapak mau cairkan seluruh kekayaan pribadi? Itu gila. Bapak bisa bangkrut. Saya lebih memilih bangkrut daripada melihat ratusan orang kehilangan pekerjaan dan puluhan anak yatim yang kita biayai tidak bisa sekolah. Jawab Arya dengan suara yang tenang namun menusuk ke dalam hati. Salah satu dewan menggeleng. Tapi bagaimana dengan masa depan Bapak sendiri? Arya tersenyum tipis. Kalau semua ini hilang hari ini, saya masih punya Allah. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Arya mengadakan konferensi pers. Wajahnya muncul di berbagai layar televisi nasional. Tapi bukan untuk membela diri. Bukan juga untuk menyangkal fitnah. Ia berdiri sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab. Saya tidak akan menyalahkan siapapun atas krisis yang terjadi. Sebagai pemimpin, tanggung jawab ini ada di pundak saya. Dan saya akan lakukan apapun agar tidak ada yang dirugikan. Baik mitra, pegawai, maupun masyarakat yang selama ini mendukung kami. Para wartawan terdiam. Beberapa bahkan tidak siap dengan jenis keberanian seperti ini. Tak ada air mata, tak ada pembelaan, hanya tekad dan kerendahan hati. Salah satu reporter perempuan mengangkat tangan dan bertanya, Pak Arya, apakah benar bahwa Bapak berasal dari panti asuhan dan bukan anak kandung siapapun? Arya mengangguk. Benar, saya anak buangan. Dibesarkan di panti, tumbuh tanpa orang tua, tanpa nama keluarga. Dan saya bangga dengan itu. Hening. Beberapa kamera merekam wajahnya dari dekat. Tak ada getaran, tak ada amarah. Justru sorot mata yang penuh keteguhan, yang membuat orang-orang perlahan menunduk. Bukan karena takut, tapi karena malu. Dalam 1 minggu, Arya benar-benar menjual aset-aset pribadinya. Rumah utamanya yang luas dan nyaman dijual secara tertutup kepada seorang kolektor properti. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Mobil pribadi mewahnya dikembalikan. Ia kembali menggunakan motor tua miliknya, yang dulu menemaninya dari warung ke warung. Semua orang terkejut. Banyak yang tak percaya bahwa ada seorang pengusaha yang rela melepas segala kemewahan demi menyelamatkan perusahaan dan orang-orang di bawahnya. Bapak yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Joko saat menyerahkan dokumen legal pelepasan saham pribadi. Saya yakin, jawab Arya. Kenapa? Arya menatapnya pelan. Karena saya tidak membangun semua ini untuk saya. Saya membangunnya agar orang lain bisa hidup. Namun di balik semua itu, ancaman belum hilang. Grup pengusaha saingan yang selama ini diam-diam ingin menjatuhkan Arya, mulai mempercepat langkah. Mereka memanfaatkan momen krisis ini untuk mengambil alih proyek-proyek besar. Mereka menyuap oknum pejabat agar mempersulit izin proyek, dan bahkan menyabotase pemasok material. Arya tidak diam. Ia membentuk tim kecil yang loyal dan mulai menyusun strategi baru. Ia memindahkan pusat operasional ke daerah. Ia menghubungi para pengusaha kecil yang dulu pernah ia bantu. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai membangun kembali jaringan dari panti-panti asuhan. Saya tidak butuh investor besar. Saya butuh kepercayaan kecil dari banyak orang, ucap Arya dalam pertemuan internal. Dari situ, ia mengajak para alumni panti yang kini sudah menjadi guru, pedagang, bahkan tukang bangunan untuk ikut ambil bagian dalam proyek barunya. Perumahan sederhana berbasis komunitas panti dan pesantren. Visinya berubah. Bukan lagi mengejar prestise, tapi mengejar keberkahan. Beberapa bulan berlalu. Perlahan, berita tentang Arya mulai berubah.
Media mulai memberitakan bahwa meskipun dihantam krisis, perusahaan Arya tetap membayar gaji karyawan tepat waktu. Bahkan ia membuka lowongan kerja baru di tengah keterpurukan. Pak Arya kehilangan kekayaannya. Tapi justru di saat itu, ia menunjukkan bahwa yang paling kaya adalah yang paling banyak memberi. Begitu tulis salah satu jurnalis dalam sebuah artikel yang viral. Arya tetap hidup sederhana. Kini ia tinggal di rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar. Setiap pagi, ia berangkat naik motor, mampir ke warung, menyapa tukang becak, menyumbang sembako, dan sesekali menyapu halaman masjid kampung. Semua orang mengenalnya sebagai Pak Arya dari panti. Bukan karena status sosialnya, tapi karena kebaikan yang ia tebarkan tanpa suara. Dan di suatu pagi yang cerah, seorang anak kecil dari panti asuhan datang kepadanya. "Pak, saya ingin kerja sama Bapak. Saya bisa bantu ketik, bantu fotokopi, bantu ngirim paket." Arya tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Kalau kamu niat kerja karena ingin bantu, kamu sudah saya terima." Anak itu tertawa senang. Dan di balik tawa polos itu, Arya melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu. Anak miskin, tanpa nama, tapi penuh harapan. Hari itu, ia kembali mencatat sesuatu di jurnal hidupnya. "Semua yang saya punya sudah saya lepaskan. Tapi justru di titik inilah, saya merasa paling utuh." 2 tahun telah berlalu sejak badai besar menghantam kehidupan Arya Ranggala. Ia kini tak lagi memiliki rumah mewah, mobil mewah, ataupun perusahaan besar seperti dulu. Namun yang tidak pernah hilang dari dirinya adalah kepercayaan dan ketulusan. Arya kini lebih dikenal masyarakat sebagai seorang tokoh yang dekat dengan rakyat kecil. Ia sering diundang oleh pesantren, panti asuhan, dan komunitas usaha kecil untuk memberikan motivasi. Namun bukan motivasi kosong. Arya tidak pernah berbicara tentang sukses, tapi tentang berhati bersih. Di hari Jumat pagi, ia datang ke sebuah pesantren sederhana di daerah pinggiran. Mengenakan batik tipis, sarung hitam, dan peci abu-abu. Bukan untuk ceramah, tapi hanya untuk bersih-bersih dan membagikan sembako. Santri kecil menyambutnya penuh semangat. "Pak Arya datang! Pak Arya datang!" Mereka berlomba menyambut motor tua bebek yang dinaikinya. "Assalamualaikum, anak-anak," ucap Arya hangat. "Waalaikumsalam, Pak," jawab mereka serentak. Seorang ustadz muda menghampirinya, lalu membungkuk hormat. "Kami selalu doakan Bapak, semoga sehat dan panjang umur." Arya tersenyum. "Terima kasih, Ustadz. Saya masih utang banyak pada kehidupan. Jadi harus terus jalan." Di pesantren itu, ia bukan tamu kehormatan. Ia seperti keluarga. Ia ikut duduk di lantai bersama para santri. Ia makan dengan tangan, minum dari gelas plastik yang sudah mulai kusam. Tapi tak sekalipun tampak rasa rendah diri. Justru itulah bentuk tertinggi dari keluhuran. Sore harinya, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah kontrakan Arya. Seorang pria paruh baya turun, mengenakan setelan jas rapi. Di tangannya ada map coklat dengan logo kementerian. Arya yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan aktivitasnya. Ia kenal wajah itu. Namanya Pak Dirham, pejabat tinggi Kementerian Sosial. "Assalamualaikum, Pak Arya." "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak," jawab Arya sambil tersenyum. Mereka duduk berdua di ruang tamu sederhana. Dindingnya tidak mewah, hanya cat putih polos dan rak kecil berisi beberapa buku usang dan mushaf Al-Quran. Pak Dirham membuka pembicaraan dengan suara serius. "Kami datang membawa pesan dari Bapak Presiden. Beliau membaca semua laporan tentang kiprah Bapak selama 2 tahun terakhir. Termasuk proyek perumahan komunitas yatim yang Bapak bangun di 5 daerah terpencil." Arya mengangguk pelan. "Saya hanya bantu sebisanya, Pak. Itu pun belum banyak." Pak Dirham menarik napas panjang. "Karena itu, pemerintah ingin mengangkat Bapak sebagai Duta Nasional Pembinaan Panti dan Pesantren Mandiri. Bukan sekadar simbolik, tapi dengan wewenang penuh. Bapak akan memimpin lembaga lintas kementerian untuk mengatur alokasi dan pendampingan.
Arya terdiam. Ia tak menyangka. Bukan jabatan yang ia pikirkan, tapi tanggung jawabnya. Saya takut tidak sanggup, Pak. Pak Dirham menatapnya. Justru karena Bapak merasa takut itulah, kami percaya Bapak orang yang tepat. Setelah jeda sejenak, Arya berkata dengan suara lirih. Saya akan terima, dengan satu syarat. Apa itu? Tidak satu pun dari anak-anak panti yang saya dampingi boleh tahu bahwa saya dulunya anak buangan seperti mereka. Saya tidak ingin dikagumi. Saya hanya ingin jadi jembatan. Pak Dirham mengangguk, lalu berdiri dan menjabat tangannya erat. Insya Allah. Semoga Allah selalu jaga niat Bapak. Beberapa bulan kemudian, nama Arya Ranggala kembali menggema. Tapi kali ini, bukan karena perusahaan mewah atau jabatan tinggi. Tapi karena gerakan, satu anak panti, satu masa depan, yang ia gagas berhasil membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja dan beasiswa di seluruh Indonesia. Ia tampil dalam beberapa acara televisi, namun hanya sebentar. Ia lebih suka berjalan langsung ke lapangan, menemui anak-anak, melihat mereka belajar, makan, bermain, dan bermimpi. Di tengah semua itu, showroom mobil tempat ia dulu dihina, kini menjadi tempat baru untuk salah satu proyeknya, sekolah bisnis untuk anak jalanan. Ia membeli tempat itu, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa luka masa lalu bisa berubah menjadi cahaya. Manajer showroom lama yang dulu menertawakannya kini bekerja sebagai pengelola program sosial. Ia berkata, Pak Arya mengubah hidup saya. Bukan dengan uang, tapi dengan contoh nyata. Di malam terakhir bulan Ramadan, Arya duduk sendiri di teras rumah kontrakan kecilnya. Bulan purnama tampak indah. Angin lembut meniup dedaunan mangga. Ia membuka mushaf, membaca surah Yasin perlahan. Usai membaca, ia menutup mushaf, menunduk lama lalu meneteskan air mata. Ya Allah, Engkau ambil semuanya. Lalu Engkau beri semuanya kembali dalam bentuk yang lebih mulia. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia tahu, ia telah sampai pada tempat yang dulu ia impikan. Bukan rumah besar, bukan rekening tebal, tapi ketenangan dan kebermanfaatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lengkap. Beberapa tahun kemudian, di sebuah seminar nasional bertema, Pemimpin dari Jalanan, Arya berdiri di atas panggung, mengenakan baju putih dan sarung hitam. Wajahnya penuh cahaya, rambutnya mulai memutih. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat ribuan orang diam dan merenung. Saya pernah dihina karena berpakaian kumal, ditertawakan karena tidak punya apa-apa. Tapi saya tahu manusia tidak akan dinilai dari bajunya, tapi dari hati yang tidak terlihat. Dan saat ia turun panggung, seorang pemuda memeluknya sambil berbisik. Terima kasih, Pak, karena Bapak, saya tidak malu lagi jadi anak panti. Arya mengusap kepala pemuda itu. Banggalah, Nak, karena kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa jadi apapun, asal tidak berhenti berjalan. Cerita ini diangkat dari inspirasi kisah nyata dan diolah dengan imajinasi serta nilai moral yang dalam. Semoga menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang siapa yang tetap bersinar di saat semua lampu dipadamkan.